Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Pada hari ini mengadakan sosialisasi inovasi pemanfaatan kelas maya Secadiak Pandai di SMA 2 Lubuk Sekapil. Ikuti perjalanan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT. Pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk melaksanakan aktivitas kegiatan kita sehari-hari. Salam dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ibu narasumber kita, guru-guru hebat Pasaman, finalis Pembatik level 4. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Majelis Guru, beserta adik-adik mahasiswa PL. Senang sekali kita pada pagi hari ini dikunjungi oleh guru-guru hebat Pasaman untuk berbagi ilmu kepada kita semua, bagaimana beliau-beliau ini bisa sampai ke level 4, apa saja yang harus dipersiapkan, kemudian juga apa-apa ilmu yang bisa nanti dibaginya. Salah satunya itu yang si Secadiak Pandai, Secadiak Pandai. Untuk pertama kita perkenalkan itu Ibu Lidra dari SMA Mapatunggul, Mapel Matematika. Kemudian Ibu Lilis dari SMA Matuse, Mapatunggul Selatan, Mapel Geografi. Yang kedua Bapak Nofri, itu guru SD Bapak Ibu di Kecamatan Panti. Kemudian Bapak Rudi, guru sekarang SMA 3 Sumbar, insya Allah nanti pindah ke SMP 1 2 Koto. Kita aminkan, amin. Beliau berempat guru-guru muda energik yang lolos sampai tahap final, tahap 4. Karena ini juga nanti akan diseleksi 30 besar Sumbar untuk mewakili Sumbar tingkat nasional. Mudah-mudahan tahun depan ada di antara Bapak Ibu yang bisa ikut juga, bisa menyamai atau melebihi dari prestasi yang sudah dibuat oleh guru-guru hebat kita ini. Kemudian juga untuk informasi kepada kita semua di luar itu, Bapak Ibu, kita schedule sekolah kita minggu ini kedatangan tamu event Kabupaten MTQ. Jadwal di sekolah kita hari Sabtu, Bapak Ibu. Jadi hari Sabtu kita off. Sekarang kita minta bantu untuk berbenah kepada anak OSIS mempersiapkan tempatnya. Mudah-mudahan sukses acara di tempat kita. Kemudian juga minggu depan insya Allah kita akan melaksanakan kegiatan pendidikan karakter kewirausahaan. Nanti tim akan mempersiapkannya. Ini juga untuk siswa dan sekolah imbas kita 3 sekolah nanti, SMA Tigonagari, SMA Bonjol, dan SMA 3 Sumbar.
Untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita persilakan kepada guru-guru hebat kita ini untuk berbagi kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan nanti banyak bermanfaat dan memotivasi kita untuk bisa lebih berkarya. Karena juga sekarang yang muda-muda yang berkarya, mungkin saingan mereka di kabupaten kota lain ada yang seumuran, ada yang lebih seumuran saya juga. Nah, jadi ada yang lebih tua juga. Jadi tidak menuntut usia untuk berkarya. Itu kami persilakan kepada tim untuk boleh memperkenalkan timnya dulu atau langsung ke materi. Untuk pengantar saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sebelumnya kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan kami kesempatan sehingga bisa berkunjung ke SMA 2 ini. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beserta salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian, terlebih dahulu kami mohon maaf karena seperti yang disampaikan orang lain bahwa sesama pembalap itu dilarang saling mendahului, Bapak Ibu. Jadi kalau sesama guru rasanya tidak pantas saling mengajari. Jadi kami pada kesempatan kali ini mungkin hanya berbagi apa yang kami ketahui, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, kegiatan mungkin Bapak Kepala Sekolah meminta kami tadi menceritakan kegiatan yang kami laksanakan. Kegiatan yang kami laksanakan ini namanya pembatik. Pembatik yaitu peningkatan kompetensi pembelajaran berbasis TIK. Jadi basis kami adalah TIK. Itu dilaksanakan oleh Pusat Data dan Informasi Kemendikbud atau biasa kita sebut sebagai Pusdatin Kemdikbud. Tujuan dari kegiatan ini adalah memilih Duta Rumah Belajar. Duta Rumah Belajar adalah sebuah portal pendidikan yang dibuat oleh Pusdatin yang berguna untuk membantu seluruh guru-guru di Indonesia dari semua jenjang, dari jenjang PAUD sampai jenjang SMA. Jadi di portal Rumah Belajar ini tersedia seluruh bahan-bahan yang berhubungan dengan pendidikan. Kemudian pembatik ini terdiri dari 4 level. Yang pertama level 1 level literasi, kemudian level 2 level implementasi, level 3 level kreasi, dan level yang terakhir level 4 ini adalah level berbagi. Jadi pada kegiatan level 4 ini kami diminta untuk membagikan pengalaman, membagikan best practice kami tentang kegiatan yang telah kami laksanakan. Dan kegiatan itu salah satunya seperti yang kita laksanakan pada siang hari ini. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, kita berharap nanti pada tahun depan, karena kegiatan pembatik ini dilaksanakan per tahun, 1 kali 1 tahun, maka kita harapkan Bapak Ibu sekalian bersama-sama bisa mengikuti kegiatan tersebut, dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dapat mencapai pencapaian yang lebih dari apa yang telah kami peroleh. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang kita langsung saja. Sekarang materi yang kami sampaikan adalah pengenalan dasar tentang kegiatan portal Rumah Belajar. Sekarang ini profil mungkin sudah dikenalkan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi. Ini
saya sendiri, saya mengajar di sebuah sekolah dasar. Jadi Bapak Ibu sekalian, siapapun bisa memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pembatik. Jadi tidak ada batasan. Ada juga dari guru PAUD Bapak Ibu sekalian. Kemudian level 4 Sumatera Barat sekarang ada juga guru dari sekolah luar biasa. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk seluruh guru baik honorer, baik PNS untuk ikut serta. Kemudian ada yang kedua, Ibu Lidra itu mengajar di guru matematika di SMA Mapak Tunggul. Kemudian Ibu Lilis mengajar geografi di SMA Mapak Tunggul Selatan. Kebetulan PNS tahun ini Bu ya, Ibu Lidra dan Ibu Lilis. Kemudian yang terakhir yang mungkin seluruh Pasaman, bilang Pak Sekolah, seluruh Pasaman sudah mengenal beliau. Ternyata kita berhadapan dengan orang-orang yang luar biasa. Inilah Bapak Rudi Hartono, ya, guru fisika SMA 3 Sumatera Barat yang insya Allah nanti bertugas di SMP 12 Koto. Amin. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, inilah portal Rumah Belajar, sebuah portal yang menyediakan pembelajaran berbasis teknologi informasi komunikasi. Jadi bisa dinikmati seluruh dunia. Kemudian alamatnya Bapak Ibu sekalian bisa kita cari di belajar.kemdikbud.go.id. Itu langsung nanti muncul tampilannya. Selanjutnya fitur rumah belajar itu terdiri dari 4 fitur utama, Bapak Ibu. Fitur utama yang pertama itu sumber belajar, di mana isinya adalah seluruh media-media pembelajaran. Jadi secara garis besar ada 3 media. Yang pertama media audiovisual, itu berupa video pembelajaran. Kemudian media yang kedua itu konten web, sebuah konten yang berbasis web yang bisa kita aplikasikan dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian ada juga konten yang ketiga berupa konten audio, Bapak Ibu. Selanjutnya ada fitur kelas maya. Ini sebuah kelas digital, mungkin seperti yang biasa kita pakai, seperti Edmodo, ya, Edmodo. Kemudian ada Google Classroom, itu lebih kurang seperti itu. Cuma ya ini yang versi pemerintah punya. Kalau untuk Sumatera Barat kita memiliki nama kelas maya khusus yang memang diperuntukkan untuk Provinsi Sumatera Barat. Itulah yang kita sebut sebagai kelas maya si Cadik Pandai. Kemudian ada juga laboratorium maya. Ini yang memudahkan bagi Bapak Ibu guru eksakta, guru matematika. Kita disediakan sebuah fasilitas laboratorium, cuma dalam bentuk digital. Jadi seolah-olah nanti kita benar-benar melaksanakan sebuah percobaan dalam sebuah laboratorium. Pengaturannya sudah diatur sedemikian rupa sehingga seolah-olah apa yang kita lakukan dalam laboratorium sebenarnya bisa kita lakukan pada laboratorium maya. Mungkin untuk lebih selanjutnya nanti bisa kita lihat bagaimana fitur yang ada di dalamnya. Kemudian terakhir bank soal. Ini bank soal yang bisa kita buat atau bisa dibuat oleh guru-guru yang berada atau guru-guru dari seluruh Indonesia. Jadi siapapun guru bisa berkontribusi di dalamnya untuk membuat bank soal. Kemudian kita punya pilihan apakah soal tersebut bisa kita bagi untuk umum atau hanya diperuntukkan bagi kita sendiri atau kelas kita sendiri. Bisa juga nanti kita buat sebuah latihan atau soal khusus yang diperuntukkan hanya untuk siswa kita. Jadi bisa kita berikan alamat, kemudian siswa tersebut bisa mengakses alamat di bank soal tersebut untuk berlatih atau tugas-tugas tertentu. Kemudian selanjutnya, di samping memiliki fitur utama, rumah belajar juga memiliki fitur pendukung. Yang pertama, peta budaya. Peta budaya mungkin lebih kurang pada pelajaran geografi.
Peta budaya ini maksudnya ketika kita mengklik, dia sebuah media interaktif. Ketika kita mengklik sebuah wilayah, maka otomatis akan ditampilkan budaya apa yang terdapat di daerah tersebut, daerah yang kita klik. Nanti bentuk nyatanya bisa kita lihat. Ya, bisa dipakai untuk mata pelajaran geografi ataupun sosiologi. Kemudian ada buku sekolah elektronik, ini mungkin sudah lazim kita gunakan. Lanjut. Jadi kalau buku sekolah elektronik dulu kan ada sebuah portal khusus yang disediakan Kemendikbud, sekarang sudah dialihkan ke sini di portal Rumah Belajar. Jadi fitur buku sekolah elektronik yang lama kan tidak bisa diakses lagi karena sudah dipindahkan ke sini. Lanjut ke wahana jelajah luar angkasa. Wahana jelajah angkasa ini mungkin seperti Bapak Ibu yang pernah membuka Google Earth, macam itulah seperti itu. Cuma ini tampilan untuk angkasanya. Jadi kita bisa melihat bagaimana kenampakan luar angkasa, kenampakan satelit, kenampakan tata surya, kenampakan galaksi dan sebagainya. Jadi para siswa bisa kita ajak bereksplorasi tentang benda-benda luar angkasa seperti ini. Kemudian ada juga karya bahasa dan sastra. Ini merupakan kumpulan sastra dari guru-guru yang berasal dari seluruh Indonesia. Bisa kita gunakan untuk penambahan kemampuan literasi bagi peserta didik kita. Kemudian ada juga PKB. PKB ini adalah peningkatan kemampuan berkelanjutan, keprofesionalan berkelanjutan. Di dalam PKB inilah kegiatan pembatik ini dilaksanakan. Jadi di dalam PKB inilah sistem pembatik itu berjalan. Bapak Ibu sekalian, di dalam PKB ini terdapat bermacam-macam pelatihan yang bisa kita ikuti. Apalagi sekarang sudah ada sistem angka kredit online yang dari BKN. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu butuh sertifikat, maka silakan akses nanti PKB. Ada pelatihan-pelatihan yang insya Allah langsung ketika selesai nanti ada sertifikat yang dikeluarkan langsung. Jadi bisa untuk kita pakai untuk kebutuhan kita masing-masing. Selanjutnya yang terakhir ini fitur baru, fitur EduGame. EduGame ini adalah sebuah aplikasi permainan yang memuat materi-materi pembelajaran. Nah, mungkin bisa kita coba nanti sebab dia mungkin masih dalam pengembangan karena tentu dibuat sesuai dengan kebutuhan. Kalaupun belum ada kebutuhan untuk tingkat SMA, insya Allah nanti mungkin akan ada. Jadi ketika pernah saya cobakan bahwa seolah-olah anak tersebut, anak yang kebetulan anak saya di rumah, saya praktekkan, saya suruh dia mengikuti memakai EduGame ini, maka memang seolah-olah dia tidak merasa terbebani ketika dalam belajar. Permainannya usai, kemudian kegiatan pembelajarannya dia dapatkan. Jadi ini salah satu mungkin mengalihkan Bapak Ibu sekalian, karena kita ketahui sekarang bahwa permainan online, permainan handphone dan sebagainya itu begitu mengasihkan di kalangan anak-anak kita. Jadi minimal dengan adanya keberadaan EduGame ini bisa sedikit mengalihkan, kalaupun tidak keseluruhan, bisa mengalihkan aktivitas anak didik atau anak-anak kita di rumah. Bapak Ibu sekalian, inilah dia yang akan kita perkenalkan pada kesempatan kali ini. Portal Maya Si Cadik Pandai. Alhamdulillah, berkat perjuangan para duta rumah belajar, Sumatera Barat sudah memiliki kelas pembelajaran tersendiri yang terpisah dari kelas pembelajaran di Indonesia. Cuma dia masih dalam ruang lingkup kelas maya. Jadi kita memiliki kelas khusus tersendiri yang berbeda servernya. Jadi insya Allah berdasarkan keterangan dari duta rumah belajar sampai saat ini belum ada ditemui kendala ketika kelas maya Si Cadik Pandai ini dipakai di beberapa sekolah menengah lanjutan. Mungkin kedepannya mungkin kita mengetahui, cuma
sepanjang pemakaian selama ini, insya Allah belum ada kendala yang berarti, terutama dalam masalah server. Kecuali mungkin dalam masalah penggunaan itu kembali kepada individu si pemakai. Oke, ini cara aksesnya Bapak Ibu sekalian. Cara mengakses portal Maya Si Cadia Pandai, ini alamatnya. Atau mungkin bagi yang kesulitan bisa dibuka browser, ketikkan saja Si Cadia Pandai, nanti akan keluar. Jadi alamatnya di kelasmaya.belajar.kemdikbud.go.id. Ketika nanti kita buka ini, maka akan muncul portal Kelas Maya secara nasional. Lalu di scroll ke bawah muncul itu nanti logo Provinsi Sumatera Barat. Nah, itulah Kelas Maya khusus untuk kita di Provinsi Sumatera Barat, yaitu Kelas Maya Si Cadia Pandai. Oke, jadi urutannya yang pertama, kemudian yang kedua pilih logo Pemprov, kemudian mendaftar. Nah. Oke Bapak Ibu sekalian, mungkin demikian pengantar dari saya. Materi selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Lidra. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini. Salawat berangkaikan salam tidak lupa kita anugerahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Terima kasih sebelumnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu sudah berkenan hadir pada BIMTEK ini. Di sini mohon maaf, kami hanya ingin berbagi sedikit yang kami miliki. Mohon maaf nanti kalau ketika baiklah, pada yang pertemuan yang kedua ini, mohon maaf, yang kedua di sini kita akan membuat suatu akun Si Cadia Pandai, di mana Si Cadia Pandai ini tadi sudah dijelaskan sama Pak Nok, itu adalah produk kita, produk Sumatera Barat, dan insya Allah produk ini juga dapat dipantau oleh Dinas Pendidikan. Itu keunggulannya dibanding Google Classroom. Jadi ketika kita buat akun, maka orang dinas juga tahu bahwa misalnya SMA 2 Lubuk Sikaping sudah sekian guru memiliki akun. Juga siswanya juga, kelasnya juga. Jadi sekarang yaitu kita akan buka akunnya, boleh diketik di browsernya kelasmaya.belajar.kemendikbud.go.id. Kita langsung buka, bikin akun ibu guru masing-masing ya Bu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjut ke materi selanjutnya. Jadi Bapak Ibu, kelas Maya Si Cadia Pandai ini secara teknis hampir sama dengan Google Classroom yang sudah digunakan di sekolah ini maupun di sekolah-sekolah lainnya ya. Jadi kami pun di sekolah awalnya menggunakan Google Classroom. Nah, kenapa kita harus menggunakan atau beralih ke kelas Maya Si Cadia Pandai? Karena ini produk Kemdikbud ya, produk kementerian kita. Jadi mau tidak mau nanti kita memang harus menggunakan produk ini ya. Nah, sekalian nanti dengan adanya berbagai aplikasi ini akan menambah perbendaharaan pengetahuan kita tentang berbagai aplikasi pembelajaran. Nah, jadi langkah pertama sudah Bapak Ibu lewati ya. Nah, berarti akun Bapak Ibu sudah terdaftar di Si Cadia Pandai, dan ini sudah seperti yang disampaikan oleh teman-teman tadi,
nama Bapak Ibu sudah bisa diakses oleh Dinas Pendidikan ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang langkahnya Bapak Ibu, coba kita kembali ke awal lagi untuk memperlancar cara memasuki kelas maya ini. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah selesai, silakan log out dulu. Jadi klik di bagian kanan atas nama Bapak Ibu tadi. Kemudian pilih logout. Nah, kembali lagi ke halaman awal seperti ini. Ya, pastikan sudah muncul kelas maya si Cadiak Pandai. Oke, kita masuk lagi ke laman kemendikbud.go.id si Cadiak Pandai ya Bapak Ibu. Kita masuk ke sini. Kemudian kita daftar, klik daftar. Di sini tadi ada 3 pilihan ya Bapak Ibu, sebagai siswa, sebagai guru, sebagai penyelenggara. Kalau sebagai penyelenggara tadi yang buat adalah sekolah, sebagai guru sudah Bapak Ibu buat. Sekarang kita simulasikan sebagai siswa ya Bapak Ibu. Kita klik daftar sebagai siswa. Oke, kita isi formulir yang disediakan di sini, dimulai dari user ID. Kita simulasikan aja ya Bapak Ibu ya. Misalkan nama siswanya adalah Lilis 94 misalkan. Kemudian namanya Lilis Suryani misalkan ya Bapak Ibu. Kemudian lanjut ke membuat passwordnya. Konfirmasi password sama dengan yang Bapak Ibu tadi, harus disamakan password awal dengan konfirmasi passwordnya, jangan sampai berbeda. Kemudian NISN-nya Bapak Ibu, siswa kita juga kalau kita tadi nomor NIP boleh, NIP atau NIK boleh ya. Kalau siswa NISN boleh, NIS juga boleh, terserah. Misalkan NIS-nya adalah, misalkan ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian alamatnya misalkan Lubuk si Kaping. Kemudian emailnya harus aktif dan benar ya Bapak Ibu. Baik guru ataupun siswa harus aktif. Alamat emailnya. Kemudian kontaknya, nomor HP siswa ataupun nomor HP orang tua.